سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Mudah-mudahan kita dapat menuntaskan Ramadan kita sehingga pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada insan teladan manusia pilihan Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya selalu setia menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan akhirnya nanti insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah dan akan mendapatkan syafaatul uzma ketika nanti di hari akhirat. Jamaah hadirin yang berbahagia, Syahrul Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran. Kenapa hadirin? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat penjelas, wal furqan pembeda. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan memperkuat bahwa bulan Ramadan termasuk adalah bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, tema hari ini, tema malam ini insya Allah kita akan melihat tinjauan Al-Quran sebagai penawar kegundahan dan kegelisahan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya yang namanya gelisah, galau, sedih tidak kita inginkan hadirin. Tetapi itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Terkadang kita gembira, terkadang susah, terkadang tertawa, terkadang menangis. Itulah romantika kehidupan kita. Maka kita akan melihat akar permasalahannya, munculnya gundah gelisah, sedih, pastinya akan kita lihat penyebab dan persoalan awalnya. Pertama hadirin, dangkalnya pemahaman kita terhadap agama. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Ta'ajub, mengherankan bahwa perkara orang-orang yang beriman itu semuanya adalah kebaikan. Wa laisa zaka illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Apabila ditimpa oleh kebaikan, kesenangan, maka ciri khasnya dia senantiasa bersyukur pada Allah. Dan itu predikat yang baik yang disandang oleh orang yang beriman. Wa in asabathu syarra darra khairan sabar. Wa in asabathu darra sabar fakana khairan lahu. Sebaliknya kalau dia ditimpa oleh musibah, ketidakberuntungan, dia senantiasa sabar, dan itu baik bagi orang tersebut. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Tapi terkadang dibalik hadirin,
Ketika diberikan kesenangan, kebahagiaan, dia jauh dan lupa kepada Allah. Ada yang seperti itu. Dan ketika dia diuji dengan musibah, dia justru menyakiti dirinya, alias berapa banyak orang yang mengorbankan dirinya alias bunuh diri. Itu yang pertama. Oleh karenanya hadirin, orang yang beriman berprinsip senang sedih adalah dasarnya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa. Dosa ini yang biasa mampu menyebabkan munculnya gundah gelisah, suntuk, dan lain sebagainya. Contoh, ketika ada dua orang pekerja, yang satu rajin datang tepat waktu dan seluruh peraturan perusahaan dia ikuti, maka tidak ada beban dalam dirinya. Dia begitu happy melaksanakan tugas. Tapi ada satu lagi karyawan yang mereka malas-malas, datang lambat, kerja semaunya. Ini biasanya jauh dari ketidaktenangan, sering diperingatkan dan takut kalau dia dipecat. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada kisah ketika Nabi Adam yang sudah berada di surga, penuh dengan kenikmatan. Dipersilakan kepada Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa untuk menikmati apa fasilitas yang ada di surga. Cuma satu, tidak boleh mendekati satu pohon yang Allah larang. Perkaranya cuma mendekati saja tidak boleh. Tapi ternyata Nabi Adam tergoda juga dengan godaan syaitan. Kata Allah, wala fala taqraba hadhihi syajara, ya Adam, jangan kamu dekati pohon ini. Kelak kalian akan menjadi orang yang merugi. Tapi yang namanya syaitan, hadirin, berusaha sekuat tenaga mempengaruhi, berusaha untuk bagaimana Adam tergelincir, dikeluarkan dari surga karena tidak ingin melihat Adam bersenang-senang di surga. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Syaitan dengan berbagai macam cara menggoda, tergoda, akhirnya dikeluarkan Adam dari surga. Jadi kalau Nabi Adam saja menghadapi syaitan, dia tergoda, bagaimana lagi dengan kita? Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, maka Ramadan ini menjadikan kesempatan untuk kita melubur dosa-dosa kita yang telah pernah kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak. Maka kata-kata Ramadan itu membakar, artinya kita bakar dosa kita selama sebulan penuh. Hadirin jamaah yang berbahagia, akhirnya Nabi Adam kena hukum, dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari jalanku, kata Allah, dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka sesungguhnya dia akan menghadapi kehidupan yang sulit. Barang siapa yang jauh dari perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, jauh dari Al-Quran, maka dia akan menghadapi hidup yang sulit dan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan tidak hanya di dunia, ketika nanti dikumpulkan di akhirat, dia kumpul dalam keadaan dibutakan oleh Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, dia berkata, ya Allah, kenapa aku dibutakan? Hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua,
Oleh karenanya orang-orang yang melakukan maksiat pasti awalnya tidak tenang dan akhirnya juga tidak tenang. Ketika orang ingin melakukan pelanggaran di kantor, pasti dalam pikiran hati kecilnya nggak tenang. Orang ingin korupsi juga hatinya nggak tenang pastinya, karena takut diketahui dan ujungnya takut nanti ditangkap. Yang ada ketidaktenangan. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, inilah terkadang penyebab di antara kegundah gulanahan kita akibat dosa yang kita lakukan. Jadi efek dari kemaksiatan yang dilakukan itu apa saja? Pasti dia berdampak. Setiap manusia, setiap kita melakukan kesalahan pasti ada dampaknya itu. Satu, akan mendatangkan kemurkaan Allah. Setiap yang kita lakukan berupa pelanggaran maksiat kepada Allah, pastinya ada dampak, yaitu ketidaktenangan hati, dan kita akan mendapatkan kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' walakin kadzdzabu fa'akhuznahum bima kanu yakdzibun. Kalaulah suatu daerah, suatu kampung atau yang lebih kecil, suatu keluarga, amanu, mereka benar-benar beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan seluruh larangan Allah. Kemudian di situ hadir perilaku ihsan. Ketika dia ingin melakukan, dia sadar bahwa dia dalam pengawasan. Mungkin manusia tidak mampu mengawasi kita, tetapi Allah mengawasi. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan artinya kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi kalaupun Allah tidak melihat kita, tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kita. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Jamaah hadirin yang berbahagia, itu efek yang pertama, mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, biasanya pelaku maksiat, pelaku dosa sulit untuk memahami agama. Suatu ketika Imam Syafi'i datang mengadu kepada gurunya, Waki namanya. Mengadu, syakautu ila Waki su'al hifzi. Aku mengadu kepada guruku, hai guruku, setiap aku menghafal begitu sulit, aku tidak pernah hafal. Susah untuk menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya memberikan, jangan tuntunan, wahai Syafi'i, tinggalkan maksiat. Itu saja kita ketika ingin mendalami agama sulit untuk kita menghafal, untuk mengingat apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, terhalangnya rezeki. Ketika kita melakukan, biasanya bersulit. Persoalan hidup kita sulit, pekerjaan kita sulit. Kemudian biasanya pelaku dosa banyak dijauhi oleh saudara-saudara dan teman kerabat karibnya. Jadi hadirin yang berbahagia, di wajahnya tidak tampak cahaya keimanan kepada Allah. Lidahnya ketika nanti meninggal keluh, susah untuk berkata-kata, apalagi menyebut kalimat la ilaha illallah. Yang kata Rasulullah,
Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya kemudian sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pastikan dia masuk surga. Jamaah hadirin yang berbahagia. Oleh karenanya suatu saat Umar bin Khattab ketika itu dia menjadi khalifah. Ketika malam hari dia berputar melihat keadaan masyarakatnya. Suatu ketika dia lihat di atas bukit ada rumah yang masih terang, dihampiri oleh baginda Umar bin Khattab. Beliau mendengarkan percakapan seorang ibu dan seorang anak putrinya. Kebetulan profesinya adalah memerah susu. Si ibu menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana kalau seandainya susu ini kita campur dengan air, agar besok kita dapat mendapatkan keuntungan yang banyak?" Kata putrinya, "Tidakkah kita takut kalau ini diketahui oleh Khalifah Umar?" Kata si ibu, "Khalifah Umar tidak melihat kita." Padahal Umar bin Khattab mendengarkan percakapan kedua ibu dan anaknya tadi. Tapi kalaupun Khalifah Umar tidak melihat kita, wahai ibu, kita dilihat oleh Tuhannya Umar bin Khattab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapan ini didengar oleh Umar. Ada seorang anak wanita yang begitu imannya tebal, godaan apapun dari ibunya juga tidak tergoda. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia membangunkan di antara putranya. Akhirnya si anak perempuan karena kejujuran keimanan dia tadi dijadikan mantunya, dinikahkan dengan putranya yang bernama Asim. Jamaah hadirin yang berbahagia, artinya hadirin, Al-Quran harus kita jadikan pedoman hidup kita, harus menginspirasi kita. Jadi Al-Quran dibaca, dipahami, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, pelajaran, peringatan min rabbikum, yaitu dari Tuhan. Syifaan lima fis sudur, menjadi penawar di dalam dada kita. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Artinya Al-Quran kita pahami. Kalau kita ibaratkan, ibarat kita mendapat resep ketika selesai kita konsultasi sama dokter. Resep itu harus kita jaga, kita pegang, jangan sampai hilang. Kemudian kita pergi ke apotek, kita tebus obat agar kita apa? Agar kita sehat secara fisik. Demikian pula Al-Quran, hadirin yang berbahagia. Al-Quran merupakan kumpulan dari sekian doktrin dari Allah yang harus kita pegangi di dalam kehidupan kita. Dia mampu menjadi petunjuk bagi kita. Dia mampu memberikan solusi kesehatan bagi kita. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran ketika kita baca, dia bisa menyembuhkan. Contoh surat Al-Fatihah yang sering kita baca, disebut dengan Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah enggak sah. Suatu ketika ada orang yang kena kalajengking, Rasulullah menghadap bengkak, diambilkan air, dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh. Tetapi tadi dengan pengertian dan keyakinan, betul-betul yakin
Di situ ada ayat kursi, di situ ada berbagai macam ayat yang bisa kita pakai. Maka ketika orang meruqyah seseorang itu yang digunakan adalah Al-Quran. Kan ada ruqyah syar'i, semua isinya ayat Al-Quran, bisa menyadarkan orang dan sebagainya. Oleh karenanya mudah-mudahan penyakit yang namanya psikis ini penyakit hati ya, gelisah, resah, sedih, marah, itu semua penyakit hati. Obat terapinya hanya bisa dengan Al-Quran. Syifaan lima fis sudur, menjadi penawar yang ada penyakit hati dalam hati kita. Jamaah hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan Al-Quran, kita tidak hanya membaca tanpa kita pahami terjemahannya. Mari Al-Quran satu demi satu, satu ayat demi satu ayat kita pahami, sehingga betul-betul dia mampu menjadi gaidan hudan, mampu menjadi syifaan, penawar bagi kita semua. Kesimpulannya hadirin, pertama, mari kita jauhi maksiat, agar kita ada kenikmatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, lakukan muhasabah. Selama 1 tahun ini apa yang telah kita lakukan? Begitu banyak mungkin kesalahan dan dosa yang kita lakukan, tetapi sebaik-baik kesalahan itu kita mohon ampun kepada Allah dan berjanji kita tidak akan melakukannya kembali. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah kita berdoa kepada Allah. Nabi Adam ketika dikeluarkan di neraka, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam mohon ampun kepada Allah, kemudian diampunkan Allah. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca terus kalimat-kalimat doa-doa tersebut. Bagaimana Nabi Yunus ketika ditelan, dimasuk di perut ikan, beliau yakin karena ini semua adalah makhluk Allah dan semua kekuatan di tangan Allah, keselamatan di tangan Allah. Kalau ukuran kita kira-kira kita masuk ke ikan hiu selesai mungkin, tapi Nabi Yunus keluar dengan selamat. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Hadirin jamaah yang berbahagia, marilah jadikan Al-Quran sebagai syifaan, penawar dari setiap penyakit, khususnya penyakit hati, dan sekaligus menjadi hudan, guidance dalam kehidupan kita, baik dalam bernegara, bermasyarakat, berkeluarga, semua konsepnya ada di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.